Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali Kak Penny bisa beribadah kembali bersama adik-adik di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, Kak Penny harap adik-adik di rumah sehat, kuat, sukacita. Juga keluarga kita semua, papa mama, kakak adik, opa oma, semuanya sehat. Nah, karena kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, kita mau memuliakan Tuhan hari ini kembali di Sekolah Minggu Online. Siap ya adik-adik? Yang sudah siap, ayo berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu yang girang-girang, lagu yang sukacita hari ini. Ayo semuanya kita menyanyikan lagu Bersuka, Bersuka, Bersuka anak-anak Tuhan. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Siap? Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawalah, bertepuk tangan, muliakan Tuhanmu dengan sorak-sorai. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, semuanya semangat hari ini, semuanya bersuka cita, senyumnya lebar sekali. Wah, Kak Penny senang banget, apalagi Tuhan Yesus melihat adik-adik semua semangat memuji Tuhan pagi ini. Nah, adik-adik, sebelum lebih jauh kita mau bersuka cita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita awali dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Sikap berdoa yang baik, ikuti Kak Penny berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur bila pagi hari ini kami semua boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan lewat online. Tuhan, terima kasih pimpinan Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui. Terima kasih atas kesehatan, atas keluarga, atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami agar kami sungguh-sungguh memuji Tuhan. Beri kami semangat, sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal hingga selesai. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersuka cita, kita sudah tertawa, kita sudah, apalagi ya, tepuk tangan. Nah, kenapa ya kita semua harus bersuka cita? Karena apa? Kita punya Tuhan yang sayang banget sama kita.
Seperti di rumah adik-adik juga disayang sama papa mama, opa oma, kakak adik. Nah, Tuhan Yesus lebih sayang lagi kepada kita semua adik-adik. Dan ada lagunya loh, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Yang kenceng ya adik-adik, ajak papa mamanya ikutan nyanyi juga. Siap? Mari kita berdiri. Semuanya gerak. Siap. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Yang semangat. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, indah sekali ya lagunya adik-adik. Kita disayang Tuhan, kita diangkat jadi anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus berarti harus berbuat baik seperti Tuhan Yesus. Kita minta kepada Tuhan ya adik-adik. Tidak mudah, tapi kita bisa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Oke, nah adik-adik, kita memiliki Tuhan yang baik. Minggu lalu kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Wah, Allah kita Allah yang hebat. Jadi kita juga harus mau setia memuji Tuhan di sekolah minggu. Nah, kita punya lagu sekolah minggu yang manis, yang indah ya. Kita mau nyanyikan sekolah minggu paling Yahud. Karena apa? Anak-anaknya imut-imut. Apalagi ya? Pujiannya girang-girang. Terus apa lagi? Firman Tuhannya oke punya. Wah, senang sekali kita mau memuliakan Tuhan seperti hari ini yang kita lakukan. Mari kita nyanyikan sama-sama sekolah minggu paling Yahud. Tepuk tangan adik-adik. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Kita ikuti gerakannya ya. Sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud. Setuju kan adik-adik sekolah minggu kita paling Yahud? Wah, kita senang sekali ya adik-adik ya. Kita setiap minggu bisa beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, karena Tuhan baik, Tuhan sayang kepada kita semua, kepada keluarga kita,
kepada papa mama kita, apalagi Tuhan sudah menjadi juru selamat hidup kita. Tuhan mau mati di kayu salib, tapi Tuhan sudah bangkit, bahkan sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Wah, puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memberi persembahan yang terbaik. Siapkan dulu adik-adik persembahannya. KPNI siapkan juga ya kotak persembahan sekolah minggu kita. Siap? Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. 2 kali ya. Siap? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, adik-adik sudah memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bawa yang terbaik ini kepada Tuhan Yesus di dalam doa persembahan. Siap adik-adik? Mari kita berdoa ya, duduk yang manis. Kita mau sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu dalam keluarga kami hari lepas hari. Bila saat ini kami memberi sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terimalah Tuhan, persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang Tuhan perkenan. Berkatilah selalu orang tua kami, papa mama kami di dalam bekerja, dan biarlah selalu segala apa yang kami perlukan, Tuhan cukupkan. Tuhan yang baik, sebentar lagi kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati setiap kami, berkati telinga kami, hati kami, agar sungguh siap menerima firman Tuhan dan terlebih mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita taruh dulu ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Sudah disiapkan? Yuk kita nyanyikan Alkitab, bukunya siapa? Tuhan Yesus. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Sekali lagi adik-adik. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Oke adik-adik, sudah siap dengar cerita hari ini? Pasti semua sudah tidak sabar mendengar cerita hari ini. Adik-adik
sekarang boleh duduk. Adik-adik sikap yang manis karena kita akan mendengar cerita yang sangat indah hari ini. Oke, silahkan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semua sikap doa yang baik, ikutin Kakak Ina ya. Bapa di dalam surga, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin dan Tuhan siapkan hati kami agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba deh lihat gambar di samping kakak ini. Ini gambar apa ya adik-adik? Ada gambar 2 orang anak yang sedang bertengkar. Kenapa ya adik-adik? Kok mereka bertengkar? Nih, kakak kasih tahu ya adik-adik. Jadi, satu temannya ini berjanji kalau akan meminjamkan mainannya buat temennya. Nanti ya, kalau aku udah selesai main, nanti aku pinjemin mainannya. Tapi kok mainannya nggak dipinjem-pinjemin ya ke temen yang satunya? Temennya jadi marah adik-adik. Kamu kan janji bakal pinjemin aku mainannya, tapi kok kamu nggak pinjemin aku sih? Adik-adik, kita lihat gambar selanjutnya ya. Coba lihat di sini. Ada gambar apa ya adik-adik? Ada gambar seorang anak dan papanya. Tapi kenapa ya? Kok anaknya kayak marah sih sama papanya? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi, anak ini marah sama papanya karena si papa nggak menepati janjinya. Papa janji kalau kamu udah mandi sore, kamu boleh lanjut nonton filmnya ya. Tapi setelah anaknya selesai mandi, anaknya nggak diboleh nonton film. Dia malah disuruh makan. Anak ini menangis. Dia marah sama papanya. Papa pembohong. Tadi katanya kalau aku udah selesai mandi, aku boleh lanjut nonton film. Tapi kok ini nggak boleh? Papa bohong. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di sini yang pernah berjanji untuk melakukan sesuatu atau berjanji untuk memberikan sesuatu tapi tidak melakukannya? Ada adik-adik? Nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau sudah berjanji, itu harus ditepati ya. Kalau tidak ditepati, nanti ada yang marah. Dan kita akan disebut pembohong. Ingat ya adik-adik, kalau janji itu harus ditepati. Tuhan Yesus juga pernah berjanji adik-adik. Dan Tuhan selalu menepati janjinya loh adik-adik. Adik-adik ingat, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, malamnya
ia dan murid-muridnya mengadakan perjamuan malam yang terakhir, bukan? Pada jamuan malam bersama itu, Tuhan Yesus bukan saja makan bersama para muridnya, tetapi ia juga memberikan nasihat terakhir kepada para muridnya. Tuhan Yesus juga punya kesempatan untuk mencuci kaki murid-muridnya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah janji kepada para muridnya. Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi Ia akan meninggalkan murid-muridnya untuk kembali tinggal di surga. Ia akan mati di salib, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari kematiannya. Ia masih akan tinggal bersama murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah itu Ia akan naik kembali ke surga, meninggalkan semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi Tuhan berjanji, ketika Ia balik ke surga nanti, Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya sendirian. Ia akan memberikan seorang penolong yang tidak bisa dilihat orang, yaitu siapa adik-adik? Ya, Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal dan diam di dalam hati orang percaya. Ia tidak kelihatan, tetapi Ia memberikan kekuatan ketika kita lemah. Ia akan menghibur kita ketika kita bersedih. Ia akan memberikan jalan keluar ketika kita mengalami masalah. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus akan diam dan tinggal selamanya di dalam hati semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan berjanji, dan suatu saat Tuhan pasti akan menepati janjinya. Seperti tertulis dalam Alkitab Yesaya 38 ayat 7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Hari ini kita belajar bahwa sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib,
Tuhan berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain kepada para muridnya. Yaitu siapa adik-adik? Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa dilihat, tetapi Roh Kudus akan tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba adik-adik pegang hati kalian. Nah, disitulah Roh Kudus tinggal dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Seperti di dalam Yesaya 38 ayat 7. Kita ayat hafalan dulu yuk adik-adik. Yesaya 38 ayat 7b. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sekali lagi ya adik-adik, Yesaya 38 ayat 7b. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Adik-adik, ceritanya bersambung ke minggu depan ya. Aktivitas hari ini, adik-adik menghafalkan ayat hafalan hari ini. Bagi adik-adik yang masih kecil, bisa mengulang setiap kata ayat hafalan yang diucapkan oleh papa dan mama kalian ya. Lalu direkam dan dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Semuanya sikap doa yang baik. Ikutin Kakak Ina ya. Bapa di dalam surga, sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya dan memegang janji Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami bisa menepati setiap janji-janji kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah small hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.